Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat semua, mari kita mengenali nik secara detail dan bagaimana cara menghafalnya dengan mudah. Yang pertama, nik itu kita bagi menjadi 3 kategori supaya kita mudah menghafalnya. Bagian pertama yaitu memuat kode wilayah. Bagian kedua itu memuat tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Bagian ketiga itu memuat nomor urut penerbitan dari tanggal lahir yang sama, sudah berapa yang melakukan penerbitan nik dengan tanggal lahir yang sama dan siapa yang duluan. Nah, sahabat semua, nik itu ada 16 digit angka, memuat 16 digit angka. Nik ini kategori pertama yaitu memuat kode wilayah. Saya ambil sampel atau contoh Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat itu kita bagi 6 kabupaten, ada 6 kabupaten. Jadi di nik itu 6 digit pertama. 6 digit pertama itu nik itu sebenarnya memuat kode wilayah. Saya kasih contoh Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat itu kode wilayahnya 76 di angka pertama, 76. Kalau misalnya di Aceh kode wilayah Aceh itu 2 digit pertama yaitu 11. Kalau misalnya di DKI, kode wilayah DKI Jakarta, kode wilayahnya itu 2 digit pertama 31. Misalnya kalau di Bali kode wilayah 2 digitnya itu 51, itu kode wilayah. Ini contoh. Nah, saya fokus di Provinsi Sulawesi Barat. 6 digit pertama itu memuat kode wilayah 76. Saya ambil contoh semua kabupaten untuk Provinsi Sulawesi Barat. 2 digit pertama 76 kode wilayah provinsi, ditambah 2 digit di belakangnya itu kode kabupaten. Kode kabupaten ini kalau Kabupaten Pasangkayu itu kode wilayahnya 7601. Nah, itu 76 kode provinsi, 2 digit pertama, kemudian 2 digit kedua itu, yang kedua itu kabupaten, nanti 2 digit ketiganya, bagian ketiga itu kode wilayah kecamatan. Untuk kabupaten dulu 76 provinsi, 01 Pasangkayu. Kalau untuk Mamuju 7602, ini kode wilayahnya. Kalau untuk Mamasa 7203, nah ini. Maaf, 7603. Jadi saya ulang, 7601 Pasangkayu, 7602 Mamuju, 7603 itu Mamasa, 7604 itu Polewali Mandar, 7605 itu Kabupaten Majene, 7606 itu Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, itu kode wilayah 2 digit. Kemudian kita masuk kode wilayah kecamatan.
Jadi 2 digit bagian ketiga itu kode wilayah kecamatan. Jadi tadi sudah ada 4 digit kode wilayah provinsi, kemudian kita masuk 2 digitnya kode wilayah kabupaten. Sekarang kita masuk 2 digitnya kode wilayah kecamatan. Nah, misalnya saya fokus di Kecamatan Pasangkayu karena saya di Kabupaten Pasangkayu masuk kami, karena saya berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Nah, saya bicara kode wilayah ini di NIK 7601 untuk Kecamatan Pasangkayu itu 01. Jadi yang ada di wilayah Kecamatan Pasangkayu NIK-nya pasti 760101. Nah, ini yang lahir di sini di Kecamatan Pasangkayu, penerbitan NIK-nya pertama kalau di Pasangkayu itu pasti 760101. 02 maksud kami. Jadi diawali dari Bambalamoto. Jadi untuk NIK wilayah kecamatan Bambalamoto itu 760101. Nah, ini untuk wilayah Kecamatan Bambalamoto. Kemudian Kecamatan Pasangkayu 760102. Nah, tadi yang lahir di Kecamatan Bambalamoto pasti NIK-nya ketika penerbitan NIK pertama pasti 760101. Kalau yang lahir di Kecamatan Pasangkayu dan penerbitan NIK-nya pertama pasti NIK-nya 760102. Kemudian masuk ke wilayah Baras 760103. Kemudian kita masuk wilayah Kecamatan Sarudu, NIK-nya diawali 6 digit pertama pasti 760104. Kemudian masuk Kecamatan Dapuran 760105. Masuk Kecamatan Duripoku 760106. Masuk Kecamatan Bulutaba 760107. Masuk Kecamatan Tikeraya 760108. Kemudian masuk Kecamatan Pedongga 760109. Masuk Kecamatan Bambaira 760110. Masuk Kecamatan Sarjo 760111. Masuk Kecamatan Lariang 760112. Nah itu kode wilayah. Nah, sama dengan di daerah lain, di kabupaten lain, daerah provinsi lain, sama seperti itu. Jadi cara membaca NIK-nya seperti itu. Kita cukup mengenali, oh ini kode wilayah 6 digit pertama. Seperti contoh tadi, kalau saya di wilayah Kecamatan Pasangkayu 760102. Nah itu kode wilayah. Kemudian di bagian kedua 6 digit lagi. Di bagian kedua itu 6 angka, 6 digit. Di bagian kedua itu memuat tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Jadi tahun kelahiran itu hanya diambil di bagian ujung, 2 angka di bagian ujung. Misalnya 1980 berarti dia 80. Nah, contoh kelahiran misalnya saya kasih contoh misalnya 15 Agustus 2001 misalnya, 15 Agustus 2001. Nah, untuk laki-laki, jadi untuk di NIK ini di bagian tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
untuk laki-laki itu niknya itu sama dengan tanggal lahir, sama dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Jadi untuk tahun kelahiran hanya diambil di bagian akhir, 2 digit di bagian akhir. Misalnya 2001 berarti kita ambil 01. Berarti niknya untuk laki-laki yang tertulis itu adalah 150801. Nah ini bagian kedua, 6 digit di bagian kedua di nik. Setelah tadi 6 digit, setelah bagian pertama tadi 6 digit di bagian pertama yang memuat kode wilayah, kemudian dilanjut bagian kedua 6 digit di bagian kedua itu memuat tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Nah tadi contoh laki-laki. Nah laki-laki ini normal penulisannya sama dengan tanggal kelahiran. Misalnya 15 Agustus 2001 berarti niknya 150801. Nah kalau kita gabungkan tadi, saya kasih contoh di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Barat, di Provinsi Sulawesi Barat. Berarti kita niknya itu kalau dia di Provinsi Sulawesi Barat berarti 76, berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu berarti 01, berada di wilayah Kecamatan Pasangkayu berarti 02. Berarti niknya tadi 760102 150801. Nah ini untuk nik laki-laki. Nah untuk nik perempuan ini berbeda, sahabat semua. Di bagian kedua di tanggal lahir itu 15 tadi, tanggal lahirnya tadi kan 15 Agustus 2001. Nah di tanggal lahir ini dia untuk perempuan ditambah 40, berarti 15 ditambah 40 berarti menjadi 55. Maka niknya perempuan di KTP itu misalnya itu akan tertulis kalau dia 15 Agustus 2001 menjadi 550801. Nah, itu karena dia ditambah 40. Untuk perempuan itu perbedaannya niknya antara laki-laki dan perempuan. Nah untuk menghafalnya ini mudah tadi. Jadi untuk jenis kelamin laki-laki tadi contoh kasus 15 Agustus 2001 yang berdomisili yang ada di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 760102150801. Ini untuk berjenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk berjenis kelamin perempuan yaitu 7601550801. Nah itu niknya pasti itu. Nah, ini. Kalau ada laki-laki memiliki nik 760102550801 maka itu pasti salah, karena penambahan 40 di tanggal kelahiran itu hanya untuk perempuan, tidak berlaku bagi laki-laki. Nah itu kemudian nah ini 6 itu tadi di bagian kedua, 6 digit di bagian kedua yang memuat tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, sehingga di bagian terakhir 4 digit di bagian terakhir itu misalnya 0001. Nah ini contoh, berarti dari tanggal lahir 15 Agustus ini 2001 itu dia pertama yang melakukan penerbitan nik di wilayah tersebut. Kalau misalnya ada
di ujung 002 berarti itu yang kedua. Contoh 7601121508010002 berarti dia yang kedua. Sudah ada 2 orang yang sama tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada wilayah tersebut dalam penerbitan NIK, sehingga tidak akan mungkin terjadi kegandaan NIK di seluruh Indonesia. Nah itu, ini bagian keempat. Nah, sehingga untuk membacanya dengan mudah NIK ini, ingat saja 6 digit pertama, di bagian pertama 6 digit itu memuat kode wilayah. Saya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, berarti 760102 itu. Kemudian misalnya kelahiran 15 Agustus 2001, karena saya laki-laki berarti normal penulisannya 150801. Tetapi kalau ada perempuan tanggal lahir 15 Agustus 2001, maka penulisan di NIK itu 550801, itu bagian kedua. Kemudian di ujung itu ya, tinggal kita melihat di ujung 4 digit terakhir itu berapa kode angkanya, 0001 kah, 0002 kah, atau 0003 dan seterusnya. Itu sangat mudah, sehingga secara keseluruhan nih kita langsung hafal 76011508010001. Kemudian cara membaca ini NIK itu jangan diusahakan dibaca per 22 digit untuk menghindari kesalahan. Jangan membaca 3 atau 11. Jadi diusahakan membacanya per 22 digit. 76. Oh, 76 ini berarti provinsi. 01. Oh, kabupaten. 01. Oh, kecamatan. Kemudian masuk lagi 15. Oh, tanggal lahir 15. 08. Bulan kelahiran Agustus. 01. Oh, berarti kelahiran 2001. Itu sahabat semua. Misalnya 2001 01. Nah itu. Kemudian 0001. Nah itu cara membaca NIK dan menghafalnya dengan mudah. Ini sahabat semua, bagaimana kita mengenali NIK secara detail dan bagaimana cara menghafal dengan mudah. Jadi saya itu paling mudah menghafal NIK saya karena pola memahami NIK itu seperti itu, dan penyebutannya itu per 22 digit. Jadi kita mudah sekali. 16 digit itu sangat mudah dihafal. Sahabat sekalian boleh mencoba di rumah, mengenali dulu 6 digit pertama, kemudian mengenali lagi di NIK itu 6 digit di bagian kedua, dan mengenali lagi 4 digit di bagian ketiga. Jadi kita bagi 3 bagian saja. Mudah-mudahan sahabat semua bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengenali NIK dan bagaimana cara menghafal NIK dengan mudah. Silakan mencoba, selamat mencoba sahabat semua. Jangan lupa komentarnya kalau memang berhasil. Kalau gagal juga dikomentari bahwa ilmu yang diberikan ini salah. Nah, itu silakan dikomentari. Kalau memang bermanfaat silakan dikomentari, ini sangat bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya dikomentari juga, oh ini tidak bermanfaat. Demikian sahabat semua, sampai ketemu di video-video berikutnya yang mungkin bisa memberikan edukasi, pemahaman
kita semua pada hal-hal yang mungkin kita bisa pahami bersama. Terima kasih, semoga video ini bisa memberikan pencerahan, pemahaman kepada peserta semua, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.